Kos yang paling mahal adalah transportasi dari Pontianak menuju Jakarta. Mobil ini PP 8 juta, orangnya 4 juta. Berdua. Saya pergi hanya berdua dengan istri saya. Hanya berdua, jadi berangkat itu 2 juta, jadi tiketnya satu orang 1 juta, 2 juta, pulang juga 2 juta, jadi pulang pergi 4 juta. Ini termasuk asuransi perjalanan, marine insurance itu 8 juta. Om Tan, ketemu gue lagi, Julius. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih Om. Nama saya Irwan dan saya kebetulan anggota dari sebuah komunitas mobil ini, yaitu Indonesian Camry Owners atau biasa dikenal dengan Icon. Icon ya? Ya. Berarti khusus Toyota Camry Om? Ya betul, Toyota ini Camry. Indonesian Camry Owner, jadi khusus Toyota Camry. Jadi Toyota Camry tahun tua sampai muda, kalau yang ini cukup tua, ini udah remaja nih, 17 tahun. Mobil yang saya pakai ini adalah Toyota Camry, ya dikenal dengan kode-kode XV40. XV40. Ya, XV40 ini tahun 2007 dengan engine 2G RFE, yaitu engine yang 3.500 cc 6 silinder. Jadi ya 3,5 Q V6 ini mobilnya. Kalau di ASEAN ini hanya ada di Thailand, itu pun jumlahnya sedikit. Setahu saya di Malaysia dan Brunei itu tidak ada, Indonesia ada, terus Vietnam ada, dan Filipina. Ya, hanya itu aja. Ya, di sini pun mungkin lebih banyak tipe V dibanding Q. Ya, betul. Ya, karena Q itu yang saya tahu perawatannya lumayan lebih ekstra dibanding tipe V ya Om. Ya, betul. Ya, umumnya biasanya orang lihat 3.500 cc-nya udah males itu. Minum bensin gitu. Iya. Awal kepengennya atau ide dari mana Om? Ya, kalau ide sih dari kecil saya tuh nggak tahu ya, punya angan-angan. Bisa nggak sih mobil Indonesia itu misalnya dibawa pergi ke luar negeri, jalan ke negara lain dengan plat nomor yang masih aslinya. Nah, mobil saya ini platnya B, DKI, Jakarta. Itu angan-angan saya. Nah, kemudian ya bertambahnya waktu, saya tahu bahwa ada Indonesia punya perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan. Nah, cuman yang saya tahu memang jalan di sana tuh sangat parah lah. Jadi rasanya kalau bawa mobil itu perjuangan. Namun kemudian ya jalan menuju perbatasan itu menjadi bagus, dan PLBN Antikong itu dibangun dengan sangat bagus. Kalau nggak salah itu diresmikan di bulan, jadi waktu saya pergi itu belum lama diresmikan lah, belum ada 1 tahun, saya lupa peresmiannya. Nah, itu beritanya di koran itu sangat menarik yang membuat saya penasaran. Kalau nggak salah itu tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, kemudian saya penasaran, saya berencana ingin melihat perbatasan itu yang barusan diresmikan. Itu kalau nggak salah tahun 2017. Tahun 2017 awal. Nah, perbatasan itu dibangun selesai sekitar akhir tahun 2016. Jadi belum, sekitar 3 bulan 4 bulan kemudian saya datang. Saya cari-cari informasi, browsing dan segala macam. Kemudian saya berpikir setelah sampai sana, apa nggak sebaiknya saya terus aja, udah sampai sana saya terusin ke Malaysia. Akhirnya saya cari mobil, informasi rental, akhirnya saya dapatlah mobil rental dari Pontianak. Ini sebelum ini berangkat. Ini berangkat. Ya. Oke, berarti ada kemudian ke Pontianak, rental mobil, yang mobil itu saya bawa ke Malaysia. Saya waktu itu hanya ke Kuching. Nah, dalam perjalanan itu saya ngeliat jalannya ini cukup baik, bahkan saya saya ketemu satu buah Toyota Alphard dengan plat nomor Malaysia. Tidak lama saya ketemu juga Mercy, plat nomor Malaysia. Saya pikir mobil saya bisa dong, kalau
itu aja bisa Iya, lewat, kayak iya. gitu. Akhirnya saya canangkan, saya akan kembali lagi dan saya akan bawa mobil saya untuk bawa mobil touring 3 negara. Itu Oke. ceritanya seperti itu. Itu berarti ada survei sebelum si Camry ini berangkat, betul ya Om? Ya boleh dikata survei, tapi sebetulnya dulu ingin tahu lah. Jadi ya boleh dikata survei lah, artinya seperti apa kondisi jalan di sana, mungkin atau tidak. Nah setelah saya sampai sana dan ternyata memungkinkan, kemudian niat itu makin menguat untuk muncul, untuk berangkat, dan saya bertekad bahwa saya pergi di tahun 2017, saya waktu itu bilang tahun depan saya bawa. Nah, itu 2017 Om. Iya. Sedangkan ini berangkat tahun? 2019. 2019. Jadi ada 2 tahun persiapan. Persiapannya adalah pertama kali saya survei rute dulu. Karena saya bekerja juga dan waktu cuti yang terbatas, saya hanya punya waktu 10 hari untuk pergi. Jadi saya rencanakan perjalanan dari kota mana ke mana, nginep di mana, mana, sampai dengan kembalinya itu harus selesai dalam waktu 10 hari. 10 hari. Itu jadi saya perencanaan, dan kemudian ya sambil jalan saya mempersiapkan mobil ini supaya sehat dan tidak ada kendala di perjalanan. Terutama waktu itu yang saya persiapkan untuk kuat adalah kaki-kaki, hanya itu aja. Oke. Jadi kondisi mobil ya? Ya, kondisi mobil, surat-surat. Ya, surat-surat. Terus untuk kalau surat-surat memang terakhir itu ada surat yang harus diurus. Cuma sekarang regulasi juga sudah berubah, bahwa saat itu adalah bahwa mobil ini harus punya surat keterangan kedatangan luar pulau yang dikeluarkan oleh Polda Kalimantan Barat. Nah, surat itu sudah saya dapat sebelum mobil ini berangkat, saat mobil ini dikirim ke Pontianak. Jadi mobil ini dari Jakarta, saya tinggal di Kelapa Gading, jadi mobil ini saya kirim ke Pontianak. Pakai kapal Roro. Kapal Roro, berarti mungkin ada informasi Om, kapal Roro-nya, jenisnya, atau ada yang kemarin dipakai itu ekspedisinya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu nih Om. Jadi ya, untuk apa kapal Roro ini bukan kapal Roro, jadi khusus kapal pengangkut mobil, jadi kapal vehicle carrier yang membawa mobil-mobil baru, juga bisa mobil lama dari Jakarta khusus ke Pontianak. Nah, setelah surat-surat semua beres, mobil dibawa ke sana melalui ekspedisi, berarti Om Irwan naik pesawat ya Om? Ya betul, saya naik pesawat dari Jakarta ke Pontianak, karena mobil ini perlu waktu sekitar 2,5 hari untuk sampai ke Pontianak. Dari Jakarta tuh? Ya, dari Jakarta ke Pontianak 2,5 hari. Saya ingat mobil ini berangkat hari Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis itu mobil sampai di Pontianak. Hari Jumat saya sampai di Pontianak, langsung saya ambil waktu itu. Oke, sampai Pontianak diambil, ada surat apa lagi Om yang harus diurus dari Pontianak itu? Oh, tidak ada suratnya. Nanti ada surat yang harus diurus di perbatasan. Perbatasan. Jadi surat di perbatasan itu kita harus, kebetulan mobil ini kita pergi tidak pakai karnet, tapi kita pakai namanya surat izin impor sementara kendaraan. Nah, itu surat dari Malaysia, ada formulir yang harus diisi bahwa kita mengimpor mobil sementara dan nanti mobil itu harus keluar Malaysia lagi. Nah, itu ada formulirnya, bisa diurus langsung di perbatasan, dicap dari kepolisian, DLLJR, terus kemudian asuransi, bea cukai. Kemudian nanti dari pihak Malaysia juga itu harus dicap di custom, bea cukai, dan nanti dapat surat pas izin untuk melintas negara yang harus dipasang di kaca depan selama mobil itu berada di Malaysia, dan nanti pas itu harus dikembalikan pada saat mobil keluar dari Malaysia. Jadi ngurus surat border itu sudah di Kalimantan? Sudah di Kalimantan, di perbatasan langsung. Perbatasan langsung ya. Jadi bisa begitu mobil dibawa sampai di Kalimantan, terus nanti ke border ya Om, ke border, ngurusin surat-suratnya juga di border. Betul. Selama di border itu ada masalah Om? Nyebrang dari Indonesia ke Malaysia itu
Nggak ada, waktu itu lancar sekali. Lancar ya? Ya, jadi urusan pertama kali yang saya urus dulu, saya urus mobil sampai di perbatasan, saya urus mobil ke custom, LJR, polisi, syaratnya itu ya KTP, kemudian paspor, SIM, STNK. STNK nggak boleh nunggak pajak. Wah, memang nggak boleh. Di sini juga nggak boleh soalnya. Jadi pajak harus lunas. Oke. Ya, itu Pajak. kurang lebih sekitar 1 jam. 1 jam, oke. Terus setelah itu beres, saya cap paspor, keluar, nyebrang ke Malaysia. Begitu masuk Malaysia, saya cap paspor saya segala macem. Nah, Udah masuk, kemudian saya urus mobil di pihak custom Malaysia. Dia hanya cek surat-surat komplit, terus kemudian harus ada asuransi. Kita harus punya asuransi, saya beli asuransi untuk selama sekitar satu bulan, itu sekitar dirupiahkan sekitar 400.000 rupiah lah kurang lebih. asuransi buat masuk Malaysia Iya, atau jadi asuransi kendaraan ini? Jadi itu asuransi jika terjadi kecelakaan tanggung jawab pihak ketiga. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi kalau saya misalnya nabrak sesuatu atau apa gitu, itu dia ada asuransinya untuk orang, tapi mobil tidak diasuransikan. Jadi Oke. tanggung sendiri seperti itu. Siap. Berarti asuransi penting tuh Om. Sampai di Malaysia harus ada asuransi. Jumlahnya berapa Om? Kira-kira Om? Sekitar 400.000 rupiah kalau nggak salah. Untuk jangka waktu? 1 bulan. 1 bulan. Oke, 400 ribuan. Mungkin sekarang ya kurang lebih ya Om. Nah Om, ada syarat gak nih Om? Misalkan mobilnya Indonesia mau masuk ke Malaysia nih Om. Ya. Otomatis yang pertama plat nomor beda nih. Ya. Regulasi apa Om nih Om? Yang di Malaysia yang beda sama Indonesia? Untuk kendaraan nih Om? Yang jelas kaca film. Kaca film. Ya, jadi kaca film di Malaysia itu agak lumayan ketat waktu itu, sehingga untuk kaca film itu, karena saya kebetulan ingin lanjut juga ke Brunei, yang dimana di Brunei itu kaca film itu haram. Haram Om? Haram. Mengandung babi kaca Ya, film? Oh, mungkin begitu. oh Jadi, gitu, siap. Harus polos. Jadi sebelum saya berangkat itu kaca filmnya dengan berat hati Dikelet. kepasa dikelet. Padahal fikul, sakit hati, cuman apa boleh buat. Iya betul Om. Tapi pengalamannya nggak sebanding sama harga pikul Om. Ya betul, seperti Nah. itu. Berarti selain kaca film, apalagi Om? Roda, ban, pelek, aman? Boleh dengan roda yang sudah dimodifikasi. Seperti mobil ini aslinya ring 17, saya udah ganti dengan ring 19. Syaratnya bahwa tidak boleh keluar dari fender. Oh gitu. Ya. Berarti yang chamber-chamber yang itu nggak boleh Ya, diganti jadi kalau dulu. yang sampai keluar atau apa boleh diganti, tapi penampilannya seperti standar. Oke, Om minimal pakai OM Om. Mau 19, mau berapapun itu OM. Selama masih original yang ya mau pakai standaran mana ya boleh Om. Tapi kalau yang udah chamber-chamber mungkin dilarang Om. Bisa dilarang. Dilarang. Oke. Nah, kita udah nyebrang nih ceritanya Om. Udah Iya. nyebrang, udah masuk Malaysia dong Om. Iya. Nah, masuk Malaysia perbedaan jalan. Gimana Om? Apakah sama Om? Kalau di Indonesia kan banyak Om, bolong-bolong, jerawat, komedo, majak tuh Om. Nah, kebetulan di Kalimantan itu jalannya, ya maaf ya, di sisi Kalimantan Indonesia itu maaf lebih bagus dari Pulau Jawa. Kalimantannya. Iya, jadi perjalanan saya di Kalimantan Barat jalannya mulus, Oke. luar biasa mulus. Itu masih di Indonesia ya Om? Masih di Indonesia, Masih di Indonesia, itu oke. mulus. Waktu masuk Malaysia cukup mulus, cuman memang dari Malaysia itu dia sedang membangun jalan yang sekelas dengan jalan tol tapi gratis. Dia bangun sekian ribu kilometer mulai dari Kuching sampai ke kota Kinabalu. Oke. Yang namanya pembangunan jalan, ya ngerti kan seperti apa. Jadi jalan waktu itu yang saya liwat ya itu udah keriting semi off-road. Karena lagi ada proses yang Karena baru. lagi ada proses pembangunan saat itu. Mungkin sekarang sudah lebih baik. 2019 sekarang berarti udah hampir 3 tahun. Ya, dulu 2019 akhir, persis sebelum pandemi. 3 tahun. Berarti Ya. selama 3 tahun mungkin sudah selesai itu Om. Mungkin sudah selesai. Oke. Nah, kita masuk Malaysia. Ya. Jalanannya
masih keriting tuh ya Om ya. Ya. Mungkin sekarang sudah bagus. Itu langsung ke dari Malaysia itu kotanya apa Om? Masuknya kota apa tuh di Malaysia tuh? Ya. Jadi perbatasannya Indonesia itu saya di Entikong, masuk melalui Malaysia Entikong. Entikong. Ya, Entikong. Di sisi Indonesia namanya Entikong, di sisi Malaysia namanya Tebedu. Padahal itu sebetulnya ya satu aja gitu. Cuman beda nama aja, beda garis lah. Kalau di sini Entikong liwatin garis ini namanya jadi Tebedu. Nah, itu dia. Saya masuknya di situ di perbatasan yang saya lalui Tebedu. dari situ. Sebetulnya kalau sepengetahuan Om nih perbatasan ada berapa border sih Om? Malaysia Malaysia Indonesia tuh? Kalau yang di Kalimantan Barat, setahu saya paling nggak ada 3. Tiga. Yang satu tuh Aruk, Ya. terus kemudian Entikong, sama satu lagi saya lupa, tapi itu agak lebih yang ke utara. Tiga-tiganya bisa nyebrang? Tiga-tiganya bisa nyebrang. Bisa. Oke. Jadi ada 3 Om. Nah kebetulan Om Irwan masuknya dari Entikong, Tebedu ya. Nah dari Tebedu ke kota apa Om? Nah jadi hari pertama itu saya dari Pontianak, saya menuju kota namanya Sri Aman. Di Malaysia? Di Malaysianya. Dari Tebedu itu ke Sri Aman tuh? Iya. Berapa jam Om? Dari Tebedu saya ke Sri Aman. Jadi Sri Aman ini adalah kota yang langsung menuju utara. Jadi kalau ibu kota dari negara bagian Sarawak itu Kuching, itu kalau ada namanya itu nanti jadi setelah Tebedu kota terdekat itu namanya Serian. Nah di Serian ini kalau kita belok ke kiri itu ke Kuching, kalau kita belok kanan itu ke arah Brunei. Saya waktu itu langsung ke arah Brunei dan saya kemudian menginap di namanya kota Sri Aman. Sri Aman. Jadi hari pertama itu dari Pontianak ke Sri Aman. Karena istirahat di Sri Aman, menginap di Sri Aman. Jadi dari Pontianak ke Sri Aman berapa jam Om? Hari pertama nih si Hitam. Hari pertama saya berangkat kurang lebih jam 7, saya sampai di Sri Aman sekitar jam 6 sore. 7 pagi ya? Iya, jam 7 pagi. 11 jam. Hampir 11 jam. Dengan istirahat berapa? Urusan di border 4 jam sendiri. 4 jam. Urusan border berarti? 2 jam, 2 jam. Oke, 2 jam. 2 jam. 11 potong 2 jam, 9 jam perjalanan ya Om. 9 jam perjalanan. Istirahat sebetulnya masih bisa 8 jam kali. Ya, mungkin bisa 8 jam 8 ya? jam. Ya. 8 jam dari sini Surabaya lah, oke ya. Iya. Oke. Sebetulnya jaraknya kurang lebih sekitar 400 kilometer. Oke. Sekarang di Sri Aman tuh kondisinya seperti apa Om? Seperti kota apa nih Om? Kalau di Sri Aman ini kota yang sangat kecil sekali. paling kecil kali ya? Kotanya kecil sekali. Istilahnya begitu masuk, selamat datang, 100 meter kemudian selamat tinggal, selamat jalan. Kira-kira begitu dah. Itu kotanya kecil banget. gitu. Kayak gitu. Selamat datang, 100 meter, selamat tinggal. Udah ibaratnya kayak gitu, kotanya Oke. kecil. Ya. Sepi. Gitu, kotanya Tapi kecil. hotel oke ya Om? Hotel bintang? cukup oke. Hotel Bintang berapa cukup tuh Om? oke. Hotelnya tidak berbintang. Oke. Kalau saya pilih hotel itu karena hanya buat menginap. Ya. Jadi ya saya hotelnya hotel yang budget Biasa. lah. Oke. Jadi saat itu harganya maksimum saya budgetkan di Rp500.000 lah rata-rata. 500.000 ya? Berarti 500.000. Cuman itu hotelnya kalau nggak salah di Sri Aman itu sekitar 400.000 lah. Antara Oke. 350 sampai 400.000. Sri Aman istirahat 1 malam, 2 malam Om? 1 malam saja. 1 malam, oke. 1 malam, besoknya langsung berangkat ke? Nah, besoknya itu adalah perjalanan yang paling berat. Saya harus menempuh jarak sekitar 600 km, sekitar 650 km, hampir 700 km dalam satu hari. Dan kota yang saya stop itu adalah di Miri. Nah, Miri ini sekitar 20 atau 30 km sebelum Brunei. Sebelum negara Brunei Darussalam. Nah, itu saya ini. Nah, ini ada perjalanan yang paling berat karena sepanjang 600 km itu pembangunan jalan yang baru. Dan itu jalannya tidak bisa cepat. Jalan sebentar ada jalan rusak, dan banyak jalan off-roadnya. Karena pembangunan yang nyambung sama sebelumnya Pak? Iya, betul. Oh gitu. Iya. Jadi dari yang Sri Aman itu terus masih ada pembangunan jalan. Dari Serian, kalau dari Serian ke Kuching jalannya sudah 4 lajur. Cuman dari Serian menuju kota Kinabalu, Sabah
itu jalannya cuma 2 lajur aja. Kondisinya seperti apa sih Om? Jalannya Om, kalau di sini Om kira-kira? Susah saya menggambarkannya ya. Bentar ya, Karena oke. orang bilang teruk, orang sana bilang cukup teruk gitu, teruk sekali. Artinya buruk sekali Oke. jalannya seperti itu. Om Tante yang penasaran, Om Irwan ini punya channel YouTube. Jadi kalau yang penasaran kondisi jalannya seperti apa, terus nanti di sana situasinya gimana, itu bisa masuk ke channelnya Om Irwan. Nanti kita kasih link ya. Kita kasih link, bisa langsung nonton langsung, bisa lihat langsung, ada pengalaman apa sama Om Irwan di channel itu, langsung Om, meluncur. Nanti kita kasih link. Oke, berarti itu sampai Miri. Miri itu berapa kilo ke Brunei. Brunei? 30 kilo. Jadi 30 kilo. itu kota terakhir sebelum memasuki Brunei Darussalam. Hari kedua di Miri, Dan nginep juga Om? hari kedua itu dari Sri Aman ke Miri. Miri. Nah, nginep juga 1 malam. Nginep juga 1 malam. Saya Satu malam. sampai di Miri itu sekitar jam 7. Sekitar jam 7 malam. Saya 7 berangkat malam. jam 7 pagi, jadi hampir 12 jam itu. Setiap kota kuliner, cobain apa gitu Om? Apa cuma istirahat, kecapean apa Saya gimana? cuma istirahat, capean, kemudian saya jalan. Nah, kalau siang hari, nah ini siang hari ini cari makan yang agak sulit. Nah itu Om, mau ditanya tuh, makan. Ya. Jadi cari makan itu sulit karena jarak antar kota itu berjauhan. Oke. Ya, kemudian ya lihat cari makanan warung tuh hampir tidak ada. Jadi akhirnya kita mengakalin bahwa kita bawa makanan dari kota. Jadi bawa bekal lah kayak begitu. Ya. Kemudian begitu jam istirahat, sekitar jam 1, jam 2 siang, kita berhenti, kita makan di mobil, selesai makan kita langsung berangkat lagi. Om Tante ini saya lurusin dulu karena Malaysia itu kan ada 2 bagian. Ini yang kita Om Irwan jalan itu Malaysia yang ada di bagian di pulaunya Kalimantan. Iya, Borneo. Jadi bukan yang ada di Kuala Lumpur nih Om Tante. Bukan Kuala Lumpur, bukan di Genting. Nah, bukan, itu beda pulau. Oke. Nah, dari Miri itu hari ketiga ngapain nih Om? Nah, hari ketiga itu saya menuju kota Kinabalu. Itu udah masuk. Kota Kinabalu itu negara Malaysia juga yang di Oke. Sabah. Nah, untuk melalui kota Kinabalu kita harus melintasi Brunei. Oh gitu. Iya. Jadi lewatin Brunei di tengah berarti. Iya, jadi antara Malaysia, negara bagian Malaysia dan Sarawak menuju Sabah itu di tengah-tengahnya itu ada Brunei. Dan Brunei-nya itu ada 2, Brunei besar dan Brunei kecil. Jadi dalam perjalanan dari Miri menuju kota Kinabalu itu saya harus cap paspor 10 kali. Walah, 10 kali. Iya. Berarti persiapan tuh Om, kalau mau bikin paspor ke 3 negara harus yang lembarnya lebih banyak. Jangan lembar yang paling dikit Om. Iya. Ya. Terus Om? Ya, jadi dari Miri 30 km itu masuk Brunei. Pada waktu masuk Brunei saya sempat ditanya, mobil sudah ada asuransi belum? Dia tanya, oh sudah, tapi dia minta validasi. Jadi validasi sebentar, masuk kemudian cap. Nah, waktu begitu masuk Brunei, ya saya terus, kemudian nanti keluar Brunei, masuk Malaysia, masuk Brunei lagi, keluar lagi ke Malaysia, dan yang terakhir itu dari Malaysia masih Sarawak. Kemudian untuk masuk Sabah itu ada perbatasan lagi yang harus sama-sama Malaysia gitu, tapi kita harus cap paspor. Keluar dari Sarawak masuk keluar dari Sarawak masuk ke negara bagian Sabah. Nah, ngomongin asuransi Om, berarti asuransi yang kita beli di Malaysia berlaku juga di Brunei? Betul. Jadi polis asuransi itu berlaku di 3 negara. 3 negara. Malaysia, Singapura, dan Brunei. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi nyebrang udah masuk nih Brunei Om. Ya. Nginep gak tuh Om? Enggak, saya enggak masuk Hari ke ketiga. Brunei. Jadi saya pulang nginepnya di Brunei itu nanti Pas balik. Pas balik. Jadi hari pertama karena tujuan saya itu adalah ke Tip of Borneo. Jadi Tip of Borneo itu nanti bisa lihat di peta, itu adalah ujung. paling utara dari Pulau Kalimantan. Jadi memang misi saya tujuannya ke situ. Oke. Nah, berarti hari keberapa sampai ke ujung Om? Jadi itu hari pertama, 2, hari ketiga. Hari keempat ketiga. saya sampai ke ujung. Tip of Brunei. Jadi dari Miri sampai kota Kinabalu tuh saya siang hari udah sampai di kota Kinabalu. Nah, saya nginep,
Terus baru besoknya saya ke tip of Borneo. Oke, hari 4 sudah sampai ke ujungnya Pulau Kalimantan. Ya, Nah, artinya 4 hari. misinya accomplish, selesai. Oke, selesai. Tinggal baliknya. Iya. Nah, kita persingkat. Jadi di ujung situ nginep apa langsung ke Brunei, Om? Saya tidak nginap, hanya tip Borneo, saya langsung kembali ke kota Nah, Kinabalu. kalau di Indonesia kan KM0 dapat sertifikat, Om. Tapi Ya. kalau di sana nggak ada. Nggak ada, saya hanya foto aja. Oh, foto cukup ya. Ada foto Oke. aja tuh di the tip of Borneo-nya. Oke. Hanya foto dan kenangan yang di dalam hati, Om. Ya. Oh, Yang jangan. nggak semua orang. Saya pergi bawa bendera Indonesia, saya kibarkan Wah. tuh bendera merah putih Bendera, di sana. penting banget, Om. Penting banget itu bendera Indonesia. Bangga banget sama negara kita. Nah, Om, ada cerita lucu kan nih, Om, di tiap border atau di jalan-jalan yang Om lewatin itu apa tuh? Kalau yang bikin lucu, Om? Cerita lucu tuh pernah sekali, jadi waktu di perbatasan di Brunei, saya itu ada petugas imigrasi yang tanya dengan mobil ini. Dia tanya, ini kenapa kok Q? Saya bilang, oh ini kalau Q itu memang tidak ada di Brunei dan Malaysia. Oh gitu. Ya, kalau di Brunei dan Malaysia tuh biasanya ada 2,0 G atau 2,4 Oke, 24. V. Ya. Ini Q, itu saya bilang ini engine 3500 cc V6 tidak ada di sini. Nah, kemudian petugasnya itu tanya, saya mau lihat engine-nya. Jadi saya kepaksa turun, saya buka itu. Oh iya, udah saya tutup. Gitu. Ya, kemudian yang lain lagi saya ditanya, di perbatasan yang lain saya ditanya, bawa beras nggak? Saya bingung. Hah? Beras. Kenapa kok bawa beras? Enggak, saya ngomong. Terus dia mau lihat bagasi, buka bagasi nggak ada, ya udah tutup. Nah, belakangan saya baru tahu dari netizen lah, kenapa kok tidak boleh bawa beras keluar dari Brunei, karena harga beras di Brunei itu disubsidi oleh pemerintah. Oh gitu. Ceritanya Jadi nggak seperti bisa keluar Brunei. tidak boleh keluar Brunei bawa beras. Kalau orang menyelundupkan obat-obat Beras terlarang, itu kalau ya, ini beras. Beras nggak boleh. Oke, Om. Nah, kalau di jalan, Om, cerita-cerita di jalan yang lucu apa, Om? Apakah kayak di sini nggak, Om? Gitu, ibu-ibu nongkrong di pinggir jalan gitu, pakai Di- dasteran. Kalau di sana tidak ada, pemandangannya boleh kata kalau orang yang nggak suka touring pasti bilang bosen. Ya. Karena saya ada satu jalur itu yang sampai ratusan kilometer, itu isinya kebun sawit kiri kanan. Oh. Udah bosen. Nggak ada warung-warung gitu? Nggak ada sama sekali. Oh, Itu warung-warung. kalau mobil ada kendala gitu juga bisa nangis Bombay. Oh gitu. Iya. Dia nggak ada sama sekali gitu, Om, warung yang ada itu yang ada dangdutan gitu kayak di sini, Om? Tidak ada. Oh nggak ada ya? Kalau jalan di Malaysia itu beda dengan jalan di Indonesia. Ah. Kalau jalan di Malaysia itu tidak ada kampung-kampung atau warung-warung di pinggir jalan. Kalau warung itu kita harus belok, kemudian masuk ke dalam, nah itu baru ada perumahan. Nah, sepanjang jalan itu tidak ada yang namanya Oh, warung. Indomart, Alfamart Tidak sebelah-sebelah ada. nggak ada ya? Tidak Oh nggak ada. Jadi untuk dari segi safety buat nyetir itu buat saya aman banget. Nggak ada anak kecil nyebrang, motor nyebrang sembarangan, itu sama sekali nggak ada. Monyet minta makan gitu nggak ada ya? Nggak ada gitu. Klakson aja nggak ada. Selama 8 hari pergi saya nggak dengar klakson. Oke, berarti di sana walaupun sepi lebih tertib, Om. Lalu lintas. Bahkan yang di dalam kota yang ramai pun juga sangat tertib. Oh gitu. Dan kalau kita di sini punya undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 yang tidak semua orang tahu pasal-pasalnya itu Ya. dan bagaimana itu di sana itu diterapkan. Contoh, saya kasih contoh masuk bundaran. Ya. Itu pasal 113 kalau nggak salah, Ya. undang lalu lintas. Kalau kita masuk bundaran, kita harus berhenti Hah? dan memberi prioritas itu pada kendaraan yang arah dari kanan. Dari kanan? Ya. Oke. Ah. Jadi kita masuk bundaran kan, Oke. nih kita harus berhenti dan mobil itu harus jalan. Begitu ini sepi, kita baru boleh lewat. Oke. Begitu kita lewat, kita misalnya beriringan satu. Itu depan lewat kita nggak boleh ngikut, kita mesti berhenti. Begitu. Seperti itu, lihat dulu kosong baru jalan. Oke. Jadi Kira-kira seperti jangan berharap lihat motor lawan arah. Betul ya, Om? Sempat lihat. Oh, ada, tetap Saya ada. cuma pikir jangan-jangan orang Indonesia ini.
Nah itu, berarti lalu lintas harus dicontoh ya Om? Harus dicontoh. Harus Misalnya dicontoh. masuk pertigaan pun, Iya. masuk pertigaan selalu biasanya ada tanda segitiga. Ah. Kalau yang di sini segitiga merah tulisan prioritaskan pesepeda. Iya. Kalau di sini di Jakarta banyak di situ. Kalau di Iya. sana itu nggak ada tulisan segitiga, artinya kita mesti berhenti, Iya. kasih jalan mobil gitu. Setelah sepi bener-bener baru. Nah cuman saya pikir kalau itu diterapkan di Indonesia, saya ngantri jam 8 pagi, kayaknya saya baru bisa jalan jam 2 subuh. Betul. Seperti itu. Iya. Kayaknya kalau itu diterapkan di Indonesia itu kayaknya sulit. Berarti perjalanan dari Pontianak sampai bolak-balik berapa hari Om? Sampai lagi balik ke Pontianak? 8 hari. 8 hari cukup ya? 4 8 hari ya. 4 hari pulang. Nah, jalur Om, jalur kan itu kan kembali sama ya? Mungkin jalur yang sama ya? Ya, hanya ada satu tadi dari saya bilang yang dari Sibu ke Kucing itu saya lewat namanya Jalan Lama Coastal Way karena waktu berangkat saya lewatnya dari sini, waktu pulang saya lewatnya dari sini. Oke. Seperti itu. Nah, karena kenapa saya lewat situ? Kan berangkat sudah gitu. Jadi saya pulangnya mau lihat suasana yang lain. Seperti itu. Nah, yang istimewa waktu saya lewat itu jalan yang lain itu kita harus nyebrang sungai 2 kali pakai ferry, ya bukan ferry ya, artinya kayak kapal kecil yang ya boleh bilang itu ferry lah. Itu murah banget, bayarnya cuma Rp1, 3.000 perak. Rp1, oke, 3.000 perak. Ya. Itu Om Tante. Jadi setiap border aman nih Om Irwan? Aman ya? Aman. Nanti di border mungkin lebih jelasnya lagi tiap border tuh direkod ya Om? Direkod ya? Di channelnya Om Irwan ya? Gitu. Nah. Masuk border ke Malaysia, ke Brunei itu simple banget, nggak ada pemeriksaan. Justru masuk Indonesia mobil diacak-acak. Nah, itu. Nah, semua kalau barang dikeluarin, dimasukin mesin X-ray di scanner satu-satu. Oh itu, yang ini Om? Iya, semua barang dikeluarin. Semua barang dikeluarin, di scan. Terus kemudian petugas bea cukai itu buka 4 pintu, glove box dibuka, semua dibuka, disenterin semua. Nah, Om Tante, nih masukan bagus nih. Jadi kalau yang mau 3 negara, gimana caranya packing barang di bagasi yang simple. Jadi kalau dibongkar, kita masukin lagi nggak makan waktu dan nggak makan tenaga ya Om. Ya. Nah, setiap border itu pasti punya aturan dan cara main masing-masing. Betul. Ada yang bongkarnya simple, ada yang bongkarnya ribet ya Om. Ya, kalau kemarin saya bongkar sendiri. Saya yang keluarin. Boleh tuh? Boleh, jangan pegang. Oke, boleh tuh Om. Saya taruh, saya masukin scan. Nah, waktu itu saya kembalinya tuh harinya Sabtu lah kalau nggak salah. Jadi cukup penuh. Jadi itu ya ada anak kecil gitu yang terus belaga buat bantuin, yang tentunya bantuin ngangkat. Tapi saya tolak. Saya takut nanti mereka masukin sesuatu yang ilegal apa. Betul. Gitu. Bilang jangan sentuh barang-barang saya. Beras diplastikin gitu Om kecil ya? Iya, nanti ada yang putih-putih apa. saya pokoknya jangan pegang mobil saya yang akan keluarin barang saya sendiri. Oke. Nah, border yang paling rese Om? Indonesia. Masuk itu Indonesia paling rese. Indonesia tuh. Semua, iya. Oke, Ya, itu paling ketat ya. Iya. Tapi bagus, ada bagusnya. Iya. Karena nggak semudah itu masuk Indonesia. Iya, betul. Gitu Om. Oke. Nah, jalanan aspal kualitasnya gimana Om? Paling bagus mana tuh? Paling bagus harus diakui Brunei. Brunei Darussalam itu ada namanya Seria Highway. Jadi dari Seria sampai ke Bandar Seri Begawan itu bukan jalan tol, highway, jalan arteri biasalah kayak Pantura begitu. Tapi kualitasnya lebih bagus dari jalan tol Indonesia manapun. Brunei. Ya, ibaratnya tuh saya nyetir mobil tuh kecepatan di sana maksimum speed 110. 110. Ya, saya jalan 110 tapi saking mulusnya tidak terasa kadang sampai di 140. Nah, batasannya ada kecepatan berapa tuh Om? 110 maksimum. Maksimum. Ya, cuman ya saya ibaratnya saya taruh gelas di dashboard, airnya nggak goyang. Sampai kayak begitu. Luar biasa. Itu nikmat sekali itu. Oke. Saya jalan
110 bukan sebagai Land Rover, saya ambil di kiri, jalan santai menikmati, kemudian bus. Saya cuma heran, buset ini mobil kenceng banget. Saya ingat disalip sama Ford Transit. Mobil gede kayak begitu kenceng banget. Saya coba ikutin 170 nggak kekejar. Saya nggak tahu jalan berapa ada itu. Karena itu di luar negeri, jadi saya takut nanti kena tilang atau ini cari problem. Jadi ya udah, saya hanya pengen tahu tuh mobil jalan berapa, tapi nggak kekejar. Jadi saya tetap aja 110. Kemudian juga nggak lama saya disalip sama Toyota Fortuner. Weng, saya kejar sampai 140, nggak dapet. Oh ya udah dah. Terus kemudian di depan rupanya ada traffic light, kan bukan jalan tol, jalan biasa. Saya berhenti, saya lihat. Karena di Brunei kan kacanya putih, saya lihat. Buset, yang nyetir emak-emak itu. Kalah sama emak-emak. Tapi Toyota Fortuner di sana yang bukan yang VRZ sekarang, yang masih yang lama. Kalau di Indonesia tulisannya 2,3 G. Ya. Kalau di sana 3.0. Wah, 3.000. Ya. Tuh mesinnya 3.000 cc. Diesel. Mesin Hilux 3.000 tuh, Om. Iya, betul. Oke. Nah. Oke, Om, selama di sana kan bahasanya semua sama. Apakah Brunei juga, Indonesia juga sama. Melayu ya? Jadi kita dengan bahasa Indonesia itu, apalagi di Brunei, itu yang jaga toko, saya tanya, kamu orang Indonesia? Karena logatnya saya tahu. Dari mana? Cianjur, Garut. Ya. Waduh, saya bilang, saya nggak bisa bahasa Sunda nih. Kalau saya bisa bahasa Sunda, ngomongnya pakai bahasa Sunda. Iya. Kira-kira begitu. Masih nggak ada kendala ya, Om ya, di bahasa ya. Oke. Nah, Om, Tante nih, ini kan cerita yang menarik sih, Om, buat kita yang pengen ketiga negara langsung pernah dilakuin sama Om Irwan. Nah, selain 3 negara ini kan sebetulnya masih banyak ya, Om ya. Cita-cita Om, pengen ke negara mana nih, Om? Ini kan Brunei, Malaysia, Pontianak, daerah Kalimantan itu udah. Kepengen mana lagi, Om? Saya masih punya satu cita-cita, saya menuju ke Thailand. Thailand, berarti lewat Singapura. Di Thailand itu saya punya adik kandung yang dia tinggal di sana. Wah. Jadi saya ingin mengunjungi dia. Saya udah berapa kali ke Thailand, ya naik pesawat lah di Bangkok gitu. Cuman saya ingin ke Thailand tapi dengan cara yang berbeda. Karena saya memang hobi cukup seneng touring gitu. Jadi saya ingin bawa ini lagi kalau ada kesempatan untuk menuju bawa ke Thailand. Kita tunggu, Om Tante. Cuma nggak tahu kapan deh, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, saya nggak tahu, nggak ada target. Kita kalau sampai kesampaian ke Thailand, apakah kita ikut gabung sama Om Irwan, langsung kita riput di sana, langsung vlog di sana, kita tunggu, doain aja Om Tante. Oke Om, nah hal yang paling berkesan nih Om, selama jalan tuh. Yang paling berkesan adalah lalu lintas yang sangat-sangat tertib. Tidak ada klakson, tidak ada yang namanya dari gang itu atau muncul bikin kita jantungan, itu tidak ada sama sekali. Nggak ada, saya nggak nemuin. Ibu-ibu naik motor sen kiri belok kanan ada? Nggak nemu di sini. Oh nggak nemu ya? Karena motornya nggak nemu. Oh haram kali buat di sana ya? Motor ada sedikit sekali, tapi nggak nemu seperti itu, cukup tertib. Jadi yang sangat berkesan lalu lintas yang tertib. Ya terus terang begitu masuk ke Indonesia saya langsung obral klakson. ten. Begitu sampai Jakarta seminggu saya stres gitu. Bener-bener saya begitu sampai Jakarta saya shock. Gitu. Jadi padahal baru 8 hari itu di sana nyetir dengan nikmat, begitu sampai Jakarta itu saya kayak orang baru belajar, masuk perempatan jadi takut gitu. Terus sekarang udah biasa lagi, nyerobot udah biasa. Gitu. Seperti saya tadi kan bilang kalau nunggu di pertigaan harus nunggu itu bisa jam 2 pagi baru bisa jam berapa. Itu Om. Jadi kita mulai dari sekarang dari diri kita sendiri sudah mulai harus tertib Om. Karena negara tetangga ya Malaysia ya Singapura ya Brunei itu sangat-sangat tertib Om. Nah kenapa nggak mulai dari kita nih Om ya, mudah-mudahan bisa semua nih nanti ke depannya. Om ini yang paling penting nih Om, biaya perjalanan Om. Berapa hari Om? Perjalanan. Berapa hari tuh?
Saya selama 10 hari 10 hari. udah termasuk makan, transportasi dan lain-lain sekitar 24 juta. 24 juta 2019 tuh. Ya, tahun Oke. 2019. Yang kos yang paling mahal adalah transportasi dari Pontianak menuju Jakarta. Mobil ini PP 8 juta, orangnya 4 juta. Berdua. Saya 12. pergi hanya berdua dengan istri saya. Hanya berdua, jadi berangkat itu 2 juta, jadi tiketnya satu orang 1 juta, 2 juta, pulang juga 2 juta, jadi pulang pergi 4 juta. Ini termasuk asuransi perjalanan, marine insurance itu 8 juta PP. 8 juta ya. Iya, Jadi total 24. total 24. Oke Om, total 24 tapi ingat ya Om, di 2019 Om. Ya. Mungkin Kalau soal bensin di Malaysia sangat murah dah, bensin. lebih murah dari sini. Sangat lebih murah. Itu pakai apa Om? Saya bensin waktu itu saya coba 3 macam. Jadi waktu berangkat saya nyoba Shell, kemudian waktu saya sampai di Sabah saya pakai Petron. Ya. Kalau Petron itu Pertaminanya Filipin, jadi orang Filipin itu dia buka di sini, buka di Malaysia. Terus waktu saya kembali masuk ke Sabah, masuk ke Sarawak, saya pakai Petronas. Paling murah? Di Malaysia semua harganya sama. Oke, yang mau Jadi Brunei tiga itu harganya sama. stabil ya. Sama Brunei Sama. Om, harganya lebih mahal mana? Sama. Sama ya. Kalau di Brunei saya tidak isi bensin waktu itu. Oh gitu. Karena sebetulnya kalau di Brunei itu bensin jauh lebih murah, sekitar kalau nggak salah 5.000 rupiah Oke. seliternya. Cuman kalau mobil luar negeri mungkin 20.000 seliter. Jadi saya tidak isi. Jadi saya waktu itu sebelum masuk Brunei isi full dulu, putar-putar di Brunei, keluar dari Brunei baru isi lagi. Oke. Untuk biaya bensin itu total berapa liter Om? Kira-kira 350 liter. 350 liter PP ya Om. Iya. PP Gak banyak kan 350 liter. Ya. Irit kok ini walaupun 3.000 cc. 3.500. Bisa 110, 111 lah. Oke. Nah, menarik banget ya Om. Jadi kalau yang mau berangkat bisa dipantau channel kita atau channelnya Om Irwan, bisa dicari tahu lagi, kita update lagi nanti yang aturan baru sekarang. Mungkin Om Irwan bisa di channelnya juga untuk update yang lainnya. Mudah-mudahan channelnya bisa berkembang terus Om. Terima kasih. Nah. Emang udah lama nggak upload video. Nah itu Om, nanti kita lihat, saksikan di channelnya Om Irwan lebih jelas lagi Om. Bordernya ada masalah apa enggak, di jalannya seperti apa, langsung ke channelnya Om Irwan. Apa Om namanya Om? Channelnya Om? Ya nama saya Irwan Reza Iskandar. Irwan Reza Iskandar. Tinggal dicari Om. Nah, di situ akan jelas Om. Ya. Nah, terakhir Om, sebelum kita tutup, pesan untuk teman-teman yang mau keluar negeri Om. Yang penting apa nih Om? Kalau teman-teman mau keluar negeri, pesan saya adalah satu, kita harus pelajari karakteristik lalu lintas di negara tersebut seperti apa, karena itu beda-beda gitu. Paling enggak ya mungkin dari video YouTube atau apa kita bisa tahu. Betul. Dan kemudian ada beberapa rambu lalu lintas yang sedikit berbeda, petunjuknya penting itu. kayak gitu. Cuman sebetulnya tidak signifikan, karena itu seperti kalau saya dilihat di Malaysia tuh ada rambu kotak seperti ini berwarna kuning, ada titik-titik merah. Kemudian saya lihat itu apa, oh ternyata kira-kira itu ada obstruction lah di depan, ada kita harus hati-hati lah seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi sebelum berangkat dipelajari dulu negara masing-masing, negara tujuan nih Om. Sama kalau nggak salah itu rambu dilarang parkir. Kalau di Indonesia dilarang parkir itu kan P coret. Ya. Kalau di sana itu kalau nggak salah dia bulat, backgroundnya biru, lingkarannya merah, kemudian di cross 4, silang 4. Nah, itu tanda dilarang parkir atau dilarang stop, kira-kira seperti itu. Terus ada kejadian, kalau itu yang pertama kali saya dulu ada kejadian tuh cerita saya kena tilang pernah. Jadi yang saya pergi pertama tahun 2017, jadi saya itu berhenti di suatu tempat, saya parkir,
Saya ambil foto-foto, begitu pulang di depan dipasangin di wiper itu dipasangin ada kertas. Saya baca gitu. Saya kena tilang karena saya tidak bisa menunjukkan kupon parkir. Jadi kalau di Malaysia itu kalau kita parkir itu ada kuponnya yang kita harus gosok jam berapa, tanggal berapa, sampai sekian lama. Itu nggak ada. Saya cuma gitu lihat, waduh, kena tilang ini. Saya udah kepikir gitu. Akhirnya saya kemudian tanya sama orang, saya dapat ini saya harus kemana? Dia bilang, oh itu Anda bayar aja tuh, ada di loket parkir di situ bisa. Oke, saya tahu, saya sempat lihat pakai itu di Kuching. Saya masih keliling kota dulu, lihat-lihat. Setelah sore selesai, saya ke situ lihat masih buka. Saya tanya, ini saya kena tilang, saya bisa bayar di sini? Bisa, dia ngomong. Saya udah bayar, hilang nih 150.000. Ya. Berapa? 5 ringgit. Oke. Lah, murah Om? 15.000. Iya, 15.000 ya? Ya, saya kena tilang 15.000. Terus akhirnya saya beli juga kupon parkir lah, daripada nanti ribut lagi. Oh ya betul. Nah, parkir di Malaysia itu untuk 30 menit pertama saya masih ingat 20 sen, kurang lebih 600 rupiah. Murah kan? 600 rupiah tuh. Murah sekali. Parkir 600 rupiah kena denda 15.000, banyak kan jadinya. nggak keluar duit 600 perak ya, denda 15.000. Harus banyak belajar cari tahu. Jarinya dipakai buat cari tahu. Jangan jadi haters. Oke. Nah, Om. Ya. Cerita ini mungkin buat saya sendiri menarik Om, banget. Dan kepengen banget nih saya cobain ke 3 negara, mungkin aturan-aturan yang baru nanti kita cari tahu. Mudah-mudahan kesampaian Om Irwannya ke Thailand. Mudah-mudahan juga kita bisa berangkat bareng ke 3 negara lagi Om. 3 negara. Kita bisa kasih informasi ke teman-teman langsung nanti live di jalan, tempat-tempat negara yang kita datengin itu akan lebih detail. Terima kasih banyak untuk Om Irwan yang bersedia sharing di sini. Jangan lupa tetap like, komen, subscribe-nya channel Om Irwan. Om, kita pamit? Ya, kita pamit. Undur diri dulu. Oke, dengan Om Irwan, saya Julius. Terima kasih banyak. Thank you, Om. Ya. Ya. Pernah nggak ketemu mobil-mobil modifikasi yang di sana atau ceper-ceper? Gimana sih regulasi di sana? Setahu Om Irwan? Regulasinya sih mungkin standar gitu. Tapi saya pernah lihat mobil ceper. Cuman ya mobil yang sekelas Agya seperti itu. Cuman kalau lihat yang Ekstrim. Yang itu saya cuma itu knalpotnya berisik. Saya sempat lihat ketemu satu statik kelihatan begini. Kayak gitu ban keluar dari gitu ada, tapi mobil kecil kayak Daihatsu Ceria di sini kayak apa Peru 2 kancil atau apalah kayak itu yang saya sempat lihat kayak gitu. Itu banyak yang mobil-mobil itu saya lihat ada beberapa seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mobil yang mid size atau apa saya hampir nggak lihat, jarang. Kalau misalnya dimodifikasi ya standar aja lah, paling dia ganti velg, pasang body kit, hanya itu. Kalau mobil old school ada nggak di bawah tahun 90-an, ketemu nggak? Saya nggak lihat, cuman kalau di sana bahan DX yang station banyak. Bahan banyak sekali itu. Banyak banget DX. Di jalan atau dipakai Om? Ada yang dipakai, ada yang jalan, ada yang rongsokan. Saya pernah di parkiran satu ketemu DX station. Waduh, ini mahal ini kalau bawa ke Indonesia ini. Jadi barang antik ini, langka ada seperti itu. Malaysia tuh ya? Ya, di Malaysia itu banyak itu. Menarik.